Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat sekalian? Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ririn Novitasari, Fadla Rahmi, dan Rizky Mayudi. Dosen pengampu kami adalah Bapak Ridho Putra MAG. Seperti yang kita ketahui, seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut berkembang. Teori-teori, istilah-istilah, dan nama-nama lain dari ilmu pengetahuan pun banyak bermunculan. Tokoh-tokoh, ilmuwan, peneliti, para ahli, dan tokoh yang mempelopori ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing banyak dikenal dunia. Salah satu dari banyaknya ilmu pengetahuan, adanya ilmu pengetahuan di bidang filsafat. Filsafat sendiri merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Pembahasan mengenai bidang filsafat secara spesifikasi sangatlah banyak. Salah satunya yaitu filsafat ilmu. Pada video kali ini akan membahas tentang beberapa pandangan tentang prinsip metodologi Alfred Julius Ayer dan Karl Raimund Popper. Prinsip metodologi Alfred Julius Ayer. Biografi Alfred Julius Ayer. Alfred Julius Ayer lahir di London pada tanggal 29 Oktober tahun 1910. Ayahnya berkebangsaan Swiss dan ibunya berkebangsaan Belgia. Istrinya merupakan keturunan keluarga Yahudi, lahir di Antwerpen dan masih satu keluarga dengan keluarga Citroen, pendiri pabrik mobil yang terkenal di Prancis. Alfred meninggal dunia pada tanggal 27 Juni tahun 1989 di London. Dunia pendidikan. Ayer di dunia pendidikan, khususnya filsafat, ia bersekolah di sekolah tinggi elit Eton pada tahun 1923 sampai tahun 1929. Karena kefasihannya dengan sastra Latin dan Yunani, ia berhasil mendapatkan beasiswa di Christ Church College, Oxford, di bidang filologi klasik dan filsafat. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia pergi ke Wina atas rekomendasi dari Schlitt untuk belajar secara langsung dengan lingkungan Wina. Pada saat itu, Wina mencapai era keemasannya. Pada tahun 1933, ia kembali ke Oxford sebagai dosen di alma maternya Christ Church College. Pada tahun 1935, ia mendapatkan beasiswa di jenjang pendidikan doktoral dan penelitian. 1 tahun setelahnya, ia berhasil menulis buku dengan judul Language, Truth, and Logic. Pada Perang Kedua, Ayer mengikuti dinas militer sampai tahun 1945. Setelah itu, ia kembali mengajar dan kemudian diangkat menjadi dekan di Wadham College, Oxford. Prinsip metodologi oleh Alfred Julius Ayer. Ayer merupakan seorang filsuf Inggris yang terkenal karena pemikirannya tentang positivisme logis. Prinsip yang dikemukakan Ayer yaitu prinsip verifikasi untuk meyakini suatu kebenaran. Pemikiran Ayer dalam bukunya Language, Truth, and Logic bahwa prinsip verifikasi yang dimana kebenaran suatu teori didukung oleh hal empiris atau pengalaman-pengalaman yang meyakinkan. Verifikasi terdapat menjadi 2. Verifikasi dalam arti yang ketat, yaitu sejauh mana kebenaran suatu proposisi atau dugaan-dugaan itu mendukung pengalaman secara meyakinkan. Yang kedua, verifikasi dalam arti lunak, yaitu jika telah membuka kemungkinan untuk menerima penyataan dalam bidang sejarah atau masa lampau dan ramalan masa depan sebagai pernyataan yang mendukung makna.
proposisi terbagi dua, proposisi analitis dan proposisi empiris. Proposisi analitis yaitu proposisi yang tidak memiliki referensi faktual, tetapi benar dan bermakna secara definisi dan memverifikasi diri sendiri. Proposisi seperti ini bersifat tautologis. Penentuan kebenaran di dalamnya sangat tergantung pada makna simbol bahasa yang digunakan. Yang kedua, proposisi empiris. Proposisi empiris adalah proposisi yang dapat dibuktikan kebermaknaannya karena merupakan pernyataan yang mengandung realitas indrawi atau dapat diverifikasi melalui pengamatan empiris. Kritikan Ayer terhadap metafisika. 1. Penolakan Ayer khususnya dan positivisme logis pada umumnya terhadap pengetahuan yang tak terungkap atau metafisis. 2. Proposi metafisika yang berusaha mengungkapkan substansi, eksistensi, keabadian jiwa, dan hal-hal abstrak lainnya tidak bermakna sama sekali. 3. Ayer mengatakan bahwa tugas filsafat yang paling utama mendasar adalah menyingkirkan dan menghapuskan kekacauan metafisika yang dianggap sebagai parasit dalam pemikiran ilmiah dan juga dalam pemikiran sehari-hari. 4. Ayer menolak tentang metafisika khususnya dalam positivisme pada umumnya, lebih didasar pada kriteria-kriteria yang tidak dimiliki ungkapan-ungkapan metafisika, penerapan prinsip verifikasi untuk menguji apakah suatu pernyataan bermakna atau tidak, diterima sebagai suatu cara yang paling tepat dan akurat untuk menggambarkan data faktual dan menghapus metafisika dalam bidang filsafat. Prinsip metodologi Karl Ed Popper. Biografi Karl Ed Popper. Karl Raimund Popper lahir di Wina pada tanggal 28 Juli tahun 1902. Ayahnya Dr. Sigmund Karl Popper, seorang pengacara yang sangat minat dengan filsafat. Ia meninggal dunia tanggal 17 September 1994 di London Selatan akibat penyakit jantung. Dunia pendidikan. Tahun 1928 ia meraih gelar doktor dan ia memiliki buku yang berjudul Disertasi zur Methodenfrage der den Psikologie atau Masalah Metodologi dalam Psikologi Pemikiran. Popper pindah ke Selandia Baru. Ia mengajar di London School of Economy. Pada tahun 1948 ia menjadi profesor. Karyanya yang anti-komunis yang berjudul The Open Society and Its Enemy ia buat tahun 1945. Prinsip metodologi Karl Raimund Popper. Teori falsifikasi menurut Karl R. Popper. Falsifikasi secara harfiah diartikan sebagai melihat dari sudut pandang kesalahan. Dengan menganggap teori itu salah, maka segala upaya dilakukan untuk membuktikan teori tersebut memang mutlak salah. Lalu, dibuatlah teori baru untuk menghentikannya. Karl Popper telah membuktikan falsifikasi berbeda dengan verifikasi. Suatu teori selama tidak terbukti salah, maka ia akan mengalami penguatan atau koroborasi, walaupun suatu saat bisa juga runtuh. Teori tersebut apabila didapatinya satu saja data yang berbeda, yang bias meruntuhkan teori tersebut. Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi yang dikemukakan oleh Ayer.
sebuah langkah dalam falsifikasi yang menjadi alternatif dalam pembuktian ilmiah. Pertama, membandingkan secara logis terhadap kesimpulan-kesimpulan antar teori, sehingga diketahui konsistensi internal dari teori tersebut. Kemudian, menyelidiki bentuk logis dari teori untuk menentukan apakah ia mempunyai ciri teori empiris atau ilmiah. Selanjutnya, teori yang satu dibandingkan dengan teori yang lain untuk menentukan apakah teori yang akan membentuk suatu kemajuan ilmiah telah tahan uji. Lalu, kalau sebuah teori telah lolos dari ketiga langkah tersebut, lantas dilakukan pengujian terakhir melalui penerapan empiris. Sekian yang dapat kami tampilkan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.